waiting area Mas. Wah, grup dikirim nih. Kamu ada? Buah HP aku udah. Oh, nih. Waduh, dibuka udah kelihatan matanya. Lah di nata. Ini kacamata. Aduh, aduh. Bangsat. Aduh. Ini kita lagi di warungnya Dodi. Tan. Oh, ya kan tan. Lah ramas taretan aduh. Awa. Apalah. Cek ruar-ruar. Ke sini kan kok. Orang social distancing. Tak boleh ya social distancing. Oke. Kembali lagi di kamu yang punya acara kan kamu. Iya. Yang acara kamu, ya ngomong. Kembali lagi di lintas generasi. Ada aja kan? Ada bumperan ulang nih nak masuk dah. Ada kan cuma ganti warna tok. Oke. Bahas apa hari ini, Nak? BLT yang luput sasaran. Kok bisa? Antum Ini kemana? cerita seru karena cuk kayak aduh bangsat. Tua sekali. Pastel lagi lah. Waduh. Iya, ini BLT kok bisa luput sasaran? Iya, gimana? kita baca berita di mana ini? Detik. Masuk Detik, Bos. Detik News. Detik. Jadi kamu boleh cari nih di Detik News. Itu Bondo lah kata kuncinya. Bantuan sosial tunai BST untuk warga terdampak pandemi Covid Situ Bondo mulai dicairkan. Ini kenapa ini? Ayo, Rahman Pemkab salah sasaran itu menyadari jika undangan Iya. diterimanya salah sasaran. Ini masalah sasaran gimana? Datanya itu gimana kemarin? Antum malas, antum bekerja. Dapat informasi dari yang punya warung ini juga dapat katanya. Iya. Kok bisa? Kok Jadi bisa? Pak Dodi itu kan soge tuh warungnya besar banget. Hype atas lah. Jadi kamu bisa cek sendiri warungnya Dodi kayak apa. Yang digerebek polisi kemarin. Yang masuk instastory-nya itu benar gratis. Iya, itu. Ternyata itu teman saya yang memasukkan. Waduh. Maaf teman-teman yang masuk itu kita sengaja kok. Itu bentuk promonya warungnya Pak Dodi. Bisa. Meskipun dengan cara yang... Dari kontroversi dulu. Oh ya. Antara kontroversi dan migrasi. Kembali ke topik. Kenapa kok bisa salah sasaran? Iya, kok bisa salah sasaran, Bro? Kalau yang denger kan ini ya, apa kita tanya Pak Dodi. Itu Pak Dok, itu pakai data yang lama katanya ya memang itu. Yang datang ke Pemda kemarin itu bawa mobil ada. Wow. Pakai gelang emas, jam bermerek, aku ada fotonya itu. Mas pakai jam bermerek, nggak menerima bantuan. Aduh. Kan ini yang jaga polisi toh. Ah. Kebetulan bini jaga jadi difotoin. Oh, ternyata tapi sebagian itu sudah dikembalikan. Karena mungkin mereka malu ya. Malu lah. Tapi yang nggak tahu malu bangsat kali. Ada nih yang nggak dikembalikan, mungkin ya karena memang nggak punya duit. Kan? Ya, Nggak semua orang sekarang lagi butuh duit. Nggak cuma Gilang butuh kasih sayang. Wow. Gimana? Menurut pandangan anak muda gimana? Nah, kalau seumpama tadi kan katanya Mas Dodi itu pakai data yang lama ya. Otomatis kan data yang sekarang nggak dikerjakan kan. Males. Nah, mungkin males. Antum itu digaji buat kerja itu, Bro. Aku dapat berita lagi Bang. Kemarin pas kau potong kepala, ya tukang nyukur. Potong kepala. Oh ya, potong rambut. Potong rambut. Itu ada cerita. Jadi kayak petugasnya gitu, petugasnya yang itu, yang bagian bantuin dia, dapat duit cuma 50.000. Berarti dari Jadi males juga paling ya data, karena COVID ini kan kemanusiaan. Gitu, seharusnya tanpa dibayar kita kerja harusnya. Tapi ada beberapa orang yang bergelimang rupiah gara-gara pandemi ini.
Contohnya itu kayak si siapa? Tuh bintang Emon. Oh, Emon. Misalnya tuh naik pamor gara-gara covid. Berkelima buit ya. Gara-gara apa namanya? Ya reaksi apa itu yang Jadi sekarang teman-teman ini banyak yang hah? Oh, apa? jual perawan. Wah. Gara-gara dia peduli sama Ya. korban covid, dijual perawan, tapi bohong katanya. Mau dibeli sama si Deddy Corbuzier. ada Belum ketemu Bos Redo. dibaca dikirim Berapa, Mbak? Hmm. Nggak bohong itu cuma ini stok apa namanya? Prank katanya. Lah, banyak orang-orang yang Generasi sekarang mas, Iya. generasi sekarang itu bukan mikir karya, hmm, kontroversi dulu dia mikirnya, baru bisa naik. mungkin yang orang-orang dari masa salah sasarannya dari kontroversi juga. Enggak. Ada sesuatu pasti itu. Salah. Iya, Mungkin salah data. jangan menyalahkan petugasnya capek juga mungkin karena ini dadakan sih kayak tahu bulat itu kan. Digoreng dadakan dadah. Dadakan. Aduh. Yang penting petugasnya ada. Mungkin. Terus kerjaannya banyak. Aku tahu beberapa teman yang kerja sebagai satgas covid. Salah satunya teman kita yang desain pegang sosial media. Gimana situasi bagaimana netizen kita itu ya kan dibully sudah ada uangnya karena kita kerja katanya kemanusiaan. Intinya kalau nggak punya uang nggak usah cari masalah bro. Sudahlah. Ini karena virus baru. Bukan virus baru mas. Virus Virus lama, yang tapi apa ya, penyebarannya cepatnya tahun sekarang. Sekarang penyebarannya ini kan cepat. baru. Iya. Baru. 200 tahun lalu ini udah ditemukan. 200 tahun. Iya. Dua Gilang baca literasinya itu 200 tahun yang lalu sudah ditemukan. 1830. Sekitar itu. Jadi tapi 1930 iya 1830 apa ya? intinya itu penyebarannya nggak terlalu banter kayak sekarang. Karena Soalnya dimodif apa? dan dia reaksinya ke mana namanya hewan. Itu awalnya kan di ayam nih. Bukan. Apa ya? Kelelawar. Yang baru ini. Covid. Yang awal ya? Iya, yang awal. Aku lihat videonya Zakir Naik katanya ada Zakir Naik itu. Jadi kita tidak boleh sok-sokan ngomong Covid kalau kita bukan bidangnya. Dimarahi sama Zakir Naik. Kenapa gak Zakir Naik kayak kiai gitu? Kayak ustadz viral lah. Yang angkat bicara tentang Covid padahal dia bukan dokter. Kita tidak boleh ngomong gitu. Kalau kita sok-sokan karena bebas. Bebas. Pengangguran. Itu kan ngobrol ya. sharing tukar pikiran. Karena lama ada ngupload panjat sosial media. Kembali ke BST, bukan kira BLT. BLT kan bantuan Langsung tunai. Kalau ini BST. bantuan sosial tunai. Jadi gara-gara sosial. Ya. Gara-gara itu. Keren lagi kan Reza Arab kemarin tuh. Keren. Kalau Reza Arab Itu bunuh kreatif udah keren. enggak. Numpang konten terus. Udah ada bagus-bagusnya. Mungkin teman-teman yang lihat video ini apa sih pendapat kalian tentang bantuan sosial tunai ini yang salah sasaran? Apa pendapat kalian? Boleh bebas meskipun kamu bukan ahlinya. Nyocos boleh karena netizen itu maha benar netizen. ada yang Tapi ada yang apresiasi kontennya kita yang baru loh. Tambah berkualitas. Ada juga yang komen terlalu panjang. Aduh, sampai ayas di DM. Aduh. Ini sudah ada puasa. Ini H plus berapa? H+3. Iya, +3. Jadi kita tidak apa-apa. Tidak usah alasan ini buatnya malam. Enggak, ini siang. Aduh. Aman. 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 Enggak aman ini mas. Aman. Menurut Gilang gimana? Untuk gimana nih sebaiknya yang kan itu masih 2 bulan lagi nerimanya kan? 600.000 kali 3 berapa? 1.800.000. Lumayan. Itu kalau dibelikan beras
kenyang kita. Dan ada lagi Mas, kan barusan Ramadan nih, hari raya kan, identik sama orang-orang beli baju. Ada yang dapat bantuan kayak gitu, dijual dan uangnya dipakai buat beli Dijual. Jadi dia dapat nih beras umpamanya kayak apa. Oh ya. Itu beras itu dijual buat beliin baju buat hari raya sekarang. Karena beras itu karena baju itu lebih penting daripada makanan. Padahal aku lihat kemarin aku juga liputan di ini di Pemda kemarin dari Pak Bupati wanti-wanti bener bahwa jangan sampai beli baju. Itu kan berapa kali bantuan kemarin dari Bang Jati juga masih bantuan. Jangan jangan bahasanya gimana ya, jangan dibelanjakan buat ini. Karena efek setelah Covid ini yang dikhawatirkan kan ekonomi kan. Kalau kalian bisa makan baju kenyang, nggak apa-apa. Gunting bro. Siapa tahu mau makan sop daster. Wow. Iya. Besok mau lalapan BH, nggak apa-apa. Tapi kalau masih makan nasi kayak masuk manusia normal, apa mentang-mentang di situ Bondo? Situ Bondo kan apapun bisa dimakan. Nggak ada kayak kota-kota besar yang begitu banyak butuh duit. Begitu banyak duit. Begitu banyak butuh duit untuk makan. Di sini kamu hidup seadanya bisa makan. Makan temen apa? Batu. Aduh. Jadi gitu. Tapi untung di situ Bondo masih ya kayak umbi-umbian bisa banyak masih ditemuin di sini. Ditemuin punya orang dia mau ambil sembarangan tangkel lah. Entah itu bisa nanam sendiri sih kalau di halaman kayak gitu. Ya, Lagi bisa. di situ Bondo. Juga sorghum. Bagus. Program aku selalu bawa program pemerintah. Kenapa? Kemarin aku lihat beberapa kali memang situ Bondo ini giat banget untuk ke petaninya petani organiknya. Kalau orang lain mungkin ngomong apa ya, petani situ Bondo gini gitu. Bisa lihat di YouTube Nyembi. Nih lagi dong. itu nanam padi organik mereka juga. Berapa hektar hasilnya 4 kali lipat. Ngeri. Cuman perawatannya itu setahun lebih. Nggak bisa kamu moro-moro nanam sekarang pakai organik langsung bagus. Itu bertahap. Baru dulu organiknya. Kan tanah itu lagi sakit. Kalau orang mermer lah kan, mermer jadi harus ditepak dulu tanahnya, dibenerin. Baru ditanam. Ada yang petani bawang itu 3 kali 4 kali lipat. Bayangkan pas nanam bawang itu bondonya kecil tapi dia 400 juta. Bukan kecil itu. Wah, bisa lihat di YouTube-nya ini juga tuh Bondo Cup kalau kalian penasaran. Anak muda jangan ini sering-sering lihat juga di YouTube-nya Situ Bondo itu. Timnya keren. Anak muda jangan cuma teriak-teriak. Lihat dulu. Teriak-teriak, tidak apa-apa, tapi lihat dulu. Teriak-teriak, kasih solusi. Solusinya realisasikan. Luar biasa. Ini otaknya panjang. Jangan cuma teriak-teriak kiri. Aduh. Realisasikan ke kaki, ke tangan. Biasanya kalau cuma teriak-teriak itu gara-gara malas. Anak muda yang ngomong. Iya. Gilang bukan sebagai sih. Mungkin di generasi ini gitu loh, Mas. Ini kebanyakan anak-anak itu teriak. Dari golongannya Gilang, teriak. Oke, nggak masalah teriak-teriak. Tapi hasilkan ada solusi. Realisasikan. Loh, tapi kan gini lah, aku kan sempat muda juga. Meskipun sekarang masih muda. Jadi yang penting apa yang ada di depan mataku itu yang tak komeni. Masalah jalan tak jalan kerjanya mereka. Aku pemikirannya gitu. Iya. Tapi setelah nyemplung, oh iya. Ada nih contoh dulu. Aku selalu teriak dulu. Buat orang miskin kenapa selalu nasi beras yang jelek, beras yang Raskin. Wah, kan dulu kan seneng gitu. Untung enggak buat poster kayak temen-temen. Wah, ternyata ketika aku terpaksa, waktu itu cerita nih, terpaksa nyemplung ke dunia pemerintahan, suruh nyupuan sama bapak. Ternyata
bukan pure salahnya pemerintah. Nih ada yang apa namanya bulok-bulokan gitu. Itu yang jelek-jelek yang dikasih ke mereka sama petani. Jadi kalau yang bagus dijual ke tempat lain, jelek dikasihkan ke ini. Ada yang seperti itu. Jadi bukan salahnya ini. Aneh. Jadi kita harus berubah sendiri, coy. Jangan sering-sering nyalah. Kalau sudah keren, kamu sudah keren bisa pergi ke bulan, boleh nyalah noda pemerintah. Boleh. Boleh halal kamu bulan. Bisa pergi ke bulan sendirian ngono misalnya. Bebas kamu ngomong apa. Kalau bulannya masih minta orang tua, sok-sok idealis. Kayak aku dulu. Aduh, bro. Nggak usah lah. Capek beneran. Cari makan itu susah. Oh, guan. Beneran. Oh, guan. Gimana? Nggak usah mikirin negara. Mikirin dirimu sendiri lah. Itu. Intinya lah. Dari mana? Nggak pernah percaya dibilangin dulu lah. Iya. Namanya ini anak muda kalau udah idealis. Bukan anak muda itu. Dulu gitu kan. Tapi setelah aku tahu, kan aku dulu teriak-teriak tentang pemerintah juga. Kenapa? Ya salah satu contohnya yang masalah konservasi terumbu karang di Pasir Putih. Oh iya. Yang dibuat gorong-gorong. Yang kita dipakai orang. Tanpa izin dibuat banner. Aduh. Desain itu mahal, bro. Terus yang diangkat sama Gilang dijadiin TA, tugas akhir pas kuliah di UB, perwakilan UB sendiri, tugas akhirku masuk ke Jakarta di penelitian tuh, Mas. Nah, belum itu Gilang udah teriak-teriak, kenapa kamu pemerintah gini. Satu, intinya kamu itu siapa? Kamu punya daya apa? Nah, cari solusi. Ya capek, jatuhnya capek sendiri gitu. Patut mau tak nyebur tak tahu. Iya. Jadi kalau sudah apa ya mungkin kalau kalian daripada keluar gitu nih kayak kerjanya teman-teman misi bahari ya keren ya. Jadi mereka nggak usah keluar, mereka berbuat tanam terumbu karang sendiri. Baru kalau kamu sudah bisa gitu keren. Belum buat apa-apa. Aduh, itu kalau katanya Coki Muslim itu apa? Deadwood. Woi. Katanya Coki Gilang. Saya cerah. Aduh. Ini ada kerjaan, mungkin kerjanya. Ya tapi tugasnya mereka sih mengomentari. Kita ada. Aku sadari itu karena Tuhan baik waktu itu mungkin. Aku tukang nyelah, tahu-tahu ditaruh nih. Ini brand kabupaten sama teman-teman. Ternyata yang salah. Bukan salah sih. Lebih baik kita bersinergi apa ya, saling duduk, jangan saling nyala-nyalain. Kalau ada jeleknya jangan bukan ditutup ya, Mas. Bantuinlah, jangan nyala. Itu kayak ada orang jatuh di depan kamu, makanya hati-hati goblok misalnya gitu nih kan. Mending ditolongin daripada kamu ngomong kayak gitu. Sudah ada dapat pahala. Aduh. Kan ada kan orang gitu kan. Kan netizen kan gitu modelnya. Jadi ada nih dia kayak di dunia nyatanya ada orang lewat jatuh moro-moro digoblok-goblokin. Bukan dibantuin kan gitu. Memang aku udah punya daya untuk membantu. Udah usah komen. Harus terjun dulu lah, realisasikan teriakan. Banyak anak-anak muda situ Bondo yang keren ya bilang kemarin. Golongannya IP Freedom ya. Ya ini ngomong tentang corona lagi. Tentang corona. Teman-teman IP Freedom, mereka berbuat jualan kaos. Akhirnya dibelikan apa ya? Masker sama takjil. Iya. Mereka tanpa menuntut. Ini desaku belum dapat. Kok enggak ada penyemprotan di desaku. Mereka buat sendiri kan. Buat sendiri. BPBD Badan Penanggulangan. Itu manusianya sedikit. Kalau saat situ Bondo minta semua, mau belah diri mereka, ya tidak mungkin. Kage pun sinon jutsu, ya tidak mungkin. Andai antum itu kerja di sana, mungkin antum akan pusing sendiri. Waduh. Kasihan. Banyak kasihan. Bukan capek mereka. Polisi gabrekin anak-anak. Ini ada kejadian lah. Nah, waktu itu di alun-alun kan ada kerjaan emang. Itu 3 kali polisi. Jadi tiu. Lewat. Wah, bukan lewat, ngerebek. Nah, Diproses nih mereka suruh jalan kaki.
karena mereka iya. tidak bisa diurus. Sudah habis set habis. Balik lagi, ada lagi. Aduh coba ngantuk. Sampai 3 kali. Bayangkan capeknya mereka kayak apa. Terus yang di sosial media teriak-teriak, bagaimana pemerintah ini? Coy, ampun nggak ya, capek ya. Daripada kamu bagaimana pemerintah, tolongi kenapa dah? Mek bola cara mereka kalian. Iya kan? Iya kan? Siapa tahu nih mau bantuin aparat mau ngusir-ngusir teman-teman yang lagi nongkrong. Nggak bisa. Ada juga yang masukan kayak gini, Mas. Kenapa kok yang toko-toko kecil itu yang digerebek? Kenapa kok Mana ada? toko-toko besar malah buka? Gitu. Ada kan? Ada. Oh, warung. Warung. Iya. Ada kan ya tidak nyebut merek, kafe yang di Bondo ini ada yang high, ada yang bawah. Mungkin ini ya, mungkin aku dari sisi yang bukan yang ini. Selain mungkin mereka punya ya, juga mungkin ininya lah sistemnya mereka untuk apa namanya pelayanannya baru masuk apa sih namanya social distancing itu bener-bener SOP-nya. Ya mungkin lah apa sih ya? Iya, SOP-nya itu intinya di depan duduknya berjauhan. Berjauhan. Karena kafe kamu tahu sendiri tuh, nggak beda dengan warung kopi yang kita bisa duduk, kebersihannya terjamin. Mungkin dari itunya juga. Jadi mungkin pemerintah atau ini boleh kamu nih buka tapi kebersihannya dijamin. Tapi ada, Mas. Ada lagi. Toko baju. Oh, yang besar itu. Iya. Yang inisialnya KDS itu. Mas Oki. Itu cerita lucu. Ada di sosial media kerennya situ Bondo itu namanya EWS. Dekengannya KDS gogo. Aduh. Akhirnya aku ikut bilang rapatnya di R. Itu didapatkan. Roxy, KDS itu didapatkan. Gimana nih solusinya? Kan mereka punya karyawan. Iya. Nah, udah moro-moro ditutup. Sedangkan waktu-waktu Lebaran itu memang apa ya, panennya mereka. Dan biasanya banyak orang-orang yang dijadikan karyawan baru dadakan. Apa sih namanya? Bantuan, apa dulu istilahnya dulu? Kalau kerja sebentar tuh, bukan, apa sih? Nah, gitulah. Freelance-an itu buat hari raya biasanya banyak kalau di KDS itu. Nah, bagaimana nasib mereka? Kalian yang ngomong tutup itu kan banyak duitnya nih. Tapi Gilang yakin yang teriak-teriak kayak gitu. Itu pasti belanja pasti ke sana. Iya. Mereka bisa belanja online, HP-nya bagus. Orang situ Bondo ini cerita ya Lang ya. Pengalaman aku punya rumah di desa juga. Nah, orang-orang desa itu biasanya kan nabung lah. Buat belanja nanti waktu hari raya, buat baju hari raya. Pernah lihat nggak ke KDS naik truk? Iya pernah. Nah, jadi mereka itu tabungannya itu sudah cukup untuk hari raya, bareng-bareng ke kota buat beli baju khusus untuk hari raya. Dan kalian aja komen-komen, kenapa Lebaran masih lama situ Bondo? Salah satunya itu karena orang desa itu Bondo terutama aku pernah ngobrol-ngobrol gitu, dia punya tabungan memang bukan ini khusus untuk hari raya beli baju, dana alokasi khusus. Terus netizen ngomong apa namanya si dekengannya KDS keren gak? KDS sama Roxy ditutup, pasar Mimbaan rame. Jancok ya, dekengannya pasar Mimbaan siapa? Wah, mau cari alasan lagi kamu. Jangan nyala-nyalain, kamu aja yang berubah. Iya, kalau dari diri sendiri. Jangan cepet bentar, aku ngambil rokok. Bawa ini, Mas. Jangan. Ini rokok. Ini Geo. Artinya Geo ini Gilang emang oke, ya, oke. Jadi mungkin informasinya yang aku dapat seperti mungkin karena aku ada di ini ya, terjebak di tempat kena kutukan. Nah, aku dulu kan itu kirim sama ya oleh bangsat pemerintah bangsat gitu dulu. Tuhan ditaruh nih Ya. masaknya dia Nara berak le jale malolo ya rasa kilo marah
Bocah apa poin Marina? Akhirnya dengar beberapa informasi seperti itu. Ya, bukan hanya salahnya pemerintah saja. Biar aku tahu bahwa oh ternyata seperti ini sudah yang dilakukan mereka. Oh ternyata belum imbang antara pemerintah dengan rakyat. Mereka hanya bisa ini. Mungkin yang komen-komen itu inilah orang Situbondo yang ada di luar kota lah. Siapa? Mungkin. Yang kan sosial media toh. Sosial media. Mungkin ada di luar kota. Gimana kotaku ini sudah 12 orang, 12 orang. 12 orang positif. 0 sudah sih. 0. Cuman kemarin di Olean, nah ini kasus kasihan di Olean sekarang ada admin Peng Situbondo itu tadi di grup gitu. Kasihan lah. Soalnya dia kan punya keluarga jualan nasi, terus potong rambut gara-gara isu yang dibawa itu Olean Positif. Padahal masih belum keluar hasilnya. Itu reaktif kan. Nah, belum tentu itu positif. Padahal gara-gara kambing corona. dites itu juga positif katanya. Iya. Kambing embi. Aduh. Jangan lupa subscribe. Aduh. Boy itu Bondo gratis. Oh iya lain. Wow. Jadi seperti itu. Ya jaga diri enggak apa-apa. Tapi yang kasihan tuh orang-orang yang makan dari potong rambut, dari jualan nasi. Udahlah. Mungkin solusinya kan ini ya, dari kita sendiri ya. Apa lagi yang mudah-mudahan? Seputar itu BST. Kita mungkin bisa Bukan BST kan? Iya. boleh. Aduh. Ini hampir setengah jam ngobrol. Tapi ada juga masukan buat yang itu. Yang apa itu? Jangan panjang-panjang. Contohlah Najwa Shihab. Oh, itu ya. Iya. Beda. Karena kita nyari jam tayang. Waduh, beda. Najwa Shihab dia pintar. Kita masih muter kota. Kan nyampak kayak kita lagi ngopi nih, ngajak ngobrol kalian. Seolah-olah nih kalian lagi ngopi di situ. Kita ngobrol. Nah, kalau udah cocok komen di bawah. Kalau suka like. Nah, Kalau suka lagi bagikan. Waduh. Enak ya urusannya. Iya. Ini betul kita nunggu Pak sih emang. Susah. Dia kembali lagi BST kalau kalian yang merasa mampu punya kerjaan yang enak, terima itu. Kayak Dodi lah. Laki banget ya. Akhirnya dicoret dia. Enggak mau terima. Mamanya Dodi sebenarnya dapat juga tapi dicoret. Kalau enggak terima aja, belikan sembako bagikan ke orang. Bisa kayak gitu juga. Jangan dikomeni teman-teman, kasihan. Siapa tahu mereka itu seperti itu sudah. Kesadaran diri. Jadi ya kesadaran diri. nggak usah dikomen itu yang soge-soge yang dapat gini. Siapa tahu yang soge-soge yang dapat itu uangnya diambil tapi dikasihkan. Siapa tahu. Kalau kalian yang soge belum melakukan itu ya lakukan. Nggak apa-apa karena syaratnya agak susah ngurusi kakak apa gitu. Agak susah. Oke, sampai di sini dulu. Ya. Iya. Capek sudah setengah jam ngobrol kita yang tidak bermanfaat tapi ada isinya. Aduh, ini namanya lintas generasi. Aduh. Oke, tutup dah yang punya acara. Ini mungkin nanti ngobrol sama Pak Ti ya. Ngobrol Pak Ti tentang politik kayaknya kalau Pak Ti. Kalau Pak Ti lain garis keras. Garis keras. Jadi yang nunggu masalah politik. Oke. Tunggulah ya nanti di lintas generasi. Bilangin jangan lupa like. Oh, sudah tadi ya. Aduh. Jangan lupa tonton, bagi ke ini grup WhatsApp keluargaan. Itu menyambi.